Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mengkaji pengawasan pemerintah oleh masyarakat yang beranggotakan Abdullah Widya Siddiq, saya sendiri Muhammad Diki Wahyudi, Muhammad Rafiq Bahamid, Muhammad Rifat Muhajir, Abdan Syakura yang tidak bisa berhadir, dan Rakai Syafendra Revito. Ya, saya pertama akan memulai. Ya. Kinerja pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan kinerja pemerintah memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan untuk mengarah ke perbaikan penyelenggaraan pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, banyak pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Secara empirik, kondisi ini berkaitan erat dengan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat, BPKP, DPRD, dan lainnya. Apabila tidak segera ditanggulangi, maka efektivitas penyelenggaraan pemerintah dapat terganggu, sehingga tujuan negara yang ada dalam konstitusi tidak bisa tercapai. Sebagai awalan, pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Yusuf Yuhir, pengawasan itu segala bentuk upaya dan perbuatan yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana keberjalanan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tujuan yang akan diraih. Nah, di sisi lain, konsep otonomi daerah dan pemerintah yang bersih termasuk juga konsep good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan rangkaian konsep yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kinerja aparatur melalui penguatan partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya dalam aspek pengawasan. Namun, dari fenomena di lapangan, ternyata kesemuanya masih sangat sulit diimplementasikan. Kondisi kinerja aparatur yang selama ini terpantau oleh media justru tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Salah satu dari aspek perlu, Salah satu dari sekian aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan kinerja aparatur ini adalah dengan mengembangkan sistem kontrol masyarakat yang kuat. Hal ini menjadi penting sebab masyarakatlah yang selama ini menanggung kerugian akibat kinerja aparatur yang tidak memadai. Ketidakmampuan aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik itu langsung atau tidak, pada gilirannya akan ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengawasan jalannya pemerintahan dalam berbagai aspek, perlu memperoleh media yang memadai. Persoalan yang timbul adalah bagaimana mekanisme pengawasan yang dimulai dari pelaporan, pemrosesan, hingga penyampaian hasil pelaporan dari masyarakat dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Hal ini menjadi pernyataan mengingat nampaknya masyarakat belum dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif yang karena belum kondusifnya pelaksanaan demokrasi yang demokratis. Dari pelaporan, pemrosesan, hingga penyampaian hasil pelaporan dari masyarakat dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Hal ini menjadi pernyataan mengingat nampaknya masyarakat belum dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif yang karena belum kondusifnya pelaksanaan demokrasi yang demokratis. Ya, sekian dari saya, akan lanjutkan oleh Mas Rifat. Dari pelaporan, pemrosesan, hingga penyampaian hasil pelaporan dari masyarakat dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Hal ini menjadi pertanyaan mengingat nampaknya masyarakat belum dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif yang karena belum kondusifnya pelaksanaan demokrasi yang demokratis. Secara sederhana, pengawasan masyarakat dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pernyataan tersebut tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya pada pasal 1 butir 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pada pasal 1 butir 8 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa pengawasan adalah bentuk sosial kontrol yang telah memberikan amanahnya kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara.
pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atas penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Adapun sumber pengawasan masyarakat dapat berasal dari lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa dikenal sebagai LSM, media massa, kelompok masyarakat ataupun perorangan. Dengan memperhatikan beberapa konsep dan kebijakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan masyarakat merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada para penyelenggara pemerintahan agar tetap berjalan dengan jalur yang telah ditentukan, yaitu jalur yang selalu mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Pengawasan masyarakat berperan penting oleh karena diperlukannya anggota masyarakat yang cerdas dan terlatih dalam batasan untuk merumuskan berbagai prasarana tersebut, agar kemudian perasaan yang bersandarkan pada fakta yang nyata dapat dikomunikasikan kepada para anggota masyarakat lainnya, terutama kepada mereka yang memegang tanggung jawab mengenai hal-hal yang dialami dan dirasakan oleh orang banyak. Pengawasan masyarakat diharapkan dapat membantu pengawasan melekat dalam rangka upaya menegakkan disiplin bawahan di setiap unit kerja dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu, diharapkan berfungsi sebagai pelengkap pengawasan melekat apabila pimpinan dan atau atasan langsung terlalu sibuk, sehingga kurang pengamatannya terhadap bawahan. Sekian. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya bernama Rakai. Rakai? Baik, karena jaringannya mungkin kurang bagus, saya lanjutkan. Dalam prakteknya, pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 jalur sebagai berikut. A. Pengawasan langsung oleh masyarakat. B. Pemberitaan media massa. C. Pengawasan legal yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu yang dilakukan oleh DPR atau DPRD. Pengawasan masyarakat dilakukan secara informal oleh publik atau masyarakat secara lebih luas, misalnya kelompok penekan seperti media massa, organisasi asosiasi, LSM, dan kelompok lain yang berkepentingan. Secara formal, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuknya unit organisasi yang berfungsi khusus menangani laporan atau informasi yang masuk dari masyarakat. Namun demikian, selaku instansi publik, setiap dinas, lembaga harus memiliki unit kerja yang berkaitan dengan penanganan atas pengaduan laporan yang berasal dari masyarakat. Unit kerja ini merupakan unit kerja independen yang bebas dari intervensi unit-unit kerja yang lain. Unit kerja ini misalnya Biro Seksi Hukum yang mempunyai fungsi menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum, baik internal maupun eksternal. Atau Biro Seksi Humas yang berfungsi menjelaskan segala persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan adanya unit kerja ini, suatu lembaga akan mempunyai satu pintu dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Mekanisme pengawasan oleh masyarakat melalui beberapa tahapan. Yang pertama, informasi pengaduan. Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan seperti pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan alat kelengkapan, pengaduan, dan instrumen yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi pengaduan. Instrumen yang dimaksud dapat berupa kotak surat khusus, kotak pos yang disediakan oleh lembaga dinas terkait, website khusus, atau email khusus bagi masyarakat yang dapat diakses sepanjang waktu. Penyampaian informasi bisa menggunakan SMS, serta juga di rubrik khusus yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di media cetak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafif Fahmi. Yang kedua, pemilihan informasi pengaduan berdasarkan profil, misalnya korupsi, kolusi, dan lain-lain. Pemilahan informasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengelompokan pelaporan, sehingga mudah dan cepat dalam hal tanggapan dan tindakan selanjutnya. Pengawasan masyarakat wajib ditindaklanjuti oleh pejabat terkait melalui unit kerja yang berkaitan dengan penanganan masukan dari masyarakat. Unit kerja terkait memilah-milah informasi dari masyarakat berdasarkan profil masalah atau kasusnya. 3. Pemeriksaan keabsahan informasi atau pengaduan berdasarkan profil. Unit kerja terkait menyelesaikan atau menangani informasi dari masyarakat berdasarkan profil masalah atau kasusnya.
Pemeriksaan keabsahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus yang dilaporkan benar-benar terjadi dan bukan merupakan settingan semata. Misalnya, dalam kasus pungutan liar akan ditelusuri apakah benar sering terjadi pungli di Dinas A. Keempat, penanganan informasi atau pengaduan berdasarkan profil. Ada beragam cara dalam menangani pengaduan masyarakat tersebut, seperti mengadakan mediasi, rapat, dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Rafif atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kai. Pembuatan laporan hasil pengawasan masyarakat dirumuskan secara tertulis dan disusun dalam bentuk laporan hasil pengawasan masyarakat. Adapun sistematika perumusan laporan mengacu pada Surat Edaran Menpan nomor 148 M Pan 5 2003 perihal pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat dengan rambu-rambu penyusunan laporan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Penatausahaan pengaduan masyarakat. 3. Penanganan pengaduan masyarakat. 4. Tindak lanjut dan pemantauan pengaduan masyarakat. 5. Penutup. 6. Lampiran-lampiran. 6. Penyampaian laporan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, laporan disampaikan kepada objek pengawasan yang dilaporkan oleh masyarakat dan juga pihak terkait. Unit kerja terkait melakukan klarifikasi ulang jika pihak-pihak terkait mempertanyakan hasil penyelesaian kasus atau permasalahan yang dilakukan. 7. Komentar atas isi laporan dari pihak-pihak terkait, jika yang dilaporkan oleh masyarakat merupakan pungli yang terjadi di sebuah dinas pemerintahan, maka terlapor juga beserta instansi tersebut memberikan tanggapan atau klarifikasi. 8. Tindak lanjut hasil pengawasan. Pimpinan unit kerja terkait mengambil langkah-langkah tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak lanjut hasil pengawasan dapat terdiri dari 1. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. 3. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata. 4. Tindakan pengaduan perbuatan pidana. 5. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Tindak lanjut hasil pengawasan bisa dibuat sebagai rujukan pembuatan kebijakan sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. 9. Pemantauan atas hasil pengawasan. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 8, yaitu pengawasan dari masyarakat. Sekian dan terima kasih atas atensinya. Recordnya dimatiin aja, Dik.